Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Langsung saja, pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan penstudi ya, pembelajar, pencari ilmu lah, yang mudah-mudahan pada pertemuan di dalam Zoom ini kita diberi kemampuan untuk memahami ya, menambah wawasan ya tentang ilmu-ilmu dari Allah ini. Oke, menindaklanjuti dari usulan dari Bang Alfat ya tadi siang mengenai ars ya, Bang Alfat ya. Sebenarnya saya sendiri masih belum pernah secara detail mempelajari tentang hal itu, tema itu saya masih nol lah seperti itu. Mungkin barangkali langsung saja dari Bang Alfat ini membuka intro seperti apa gitu. Monggo, silakan dari Bang Alfat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi langsung saja. Saya mencoba menelaah dari beberapa ayat tentang ars, juga tentang mana al-istiwa. Nah, dari situ saya menarik satu kesimpulan, terutama dari surat Al-Hud, surat Al-Anbiya, surat Al-Fussilat, tentang ars yang dahulu, wa kana arsyu 'alal ma', bahwa dulu ars Allah itu di atas air sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu dalam ayat lain, lalu saya jadikan segala yang hidup itu dari alma. Melihat ini bahwa ars Allah di atas air, lalu Allah menjadikan segala sesuatu dari air, maka saya coba cari makna itu. Ars, sebagian besar ulama mengartikan bangunan, tahta, singgasana, dan juga ada secara detail adalah struktur ya, atau konstruksi begitu, konstruksi ya, tepat juga, nggak ada salah-salahnya sih kalau saya lihat. Maka saya bahwa ars Allah di atas air, lalu Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Maka betul kalau dia dimaknai dengan konstruksi, bentuk kekuasaan Allah ya. Maka konstruksi Allah pada wakana arshuhu 'alal ma', dahulu itu kekuasaan Allah atau konstruksinya itu 'alal ma'. Namun kemudian Allah menciptakan segala yang hidup itu dari air itu. Maka saya simpulkan bahwa ars itu adalah bentuk kekuasaan, konstruksinya, ya. Lebih tepatnya kalau saya baca yang sudah saya tulis tadi begini. Jika alma dimaknai air, maka terdiri dari antaranya ya syal, fakor, hamain, lazib, dan lain sebagainya. Maka benar bahwa segala yang hidup adalah susunan dari makhluk yang tingkat karena adanya kohesi dan adesi. Dan partikel-partikel yang ada di alam ini. Juga adanya penentu massa pada suatu partikel yang merupakan bentuk arsi atau kekuasaan dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, mungkin itu narasi dari saya. Silakan
mungkin kita bahas bareng-bareng, terutama dari guru-guru saya semua, Gus Romli, Bang Omai, Bang Ain, dan lain-lain yang mungkin belum saya kenal, untuk membahas masalah ini bersama-sama. Barangkali dari narasi-narasi saya banyak kesalahan, bisa diluruskan. Begitu kira-kira. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Ada yang mau menanggapi? Sebelum berlanjut, kalau boleh saya usul. Ya, gimana Pak Adib? Kalau boleh saya usul sebelum berlanjut, ini kan saya baru pertama ini gabung dengan Bang Alfat ya, dan ada beberapa teman yang lain yang baru pertama kali seperti Bang Romli kali Dilem, terus ada lagi RNJ, terus Wong Fai Hung. Ini kalau prinsip dari forum ini agar semuanya semuanya memahami itu, yang mestinya host ya, yang host utamanya siapa ini? Oh iya, utamanya Pak Amin. Iya. Mas Ain ya? Iya, iya. Ya. Nah, ini alangkah baiknya saya usul kalau berkenan ini prinsipnya pernah melihat di satu grup diskusi itu. Ini yang kredit suaranya ini dari mana ya? Itu. Mungkin dari Bang Alfat, mungkin. Apanya, Bang? Maksud? Ada suara-suara gaduh gitu ya? Oh, enggak ada. Oh ya, sedikit tapi enggak salah. Gimana? Enggak, maksud saya kalau dalam prinsip diskusi kita agar egaliter gitu, setara gitu. Semua adalah guru, semua adalah murid, semua adalah belajar. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau gitu. Itu gimana kalau tawaran ini kita agar tidak ada yang merasa menggurui atau merasa digurui, kemudian nanti mengakibatkan suasana diskusi nggak enak gitu. Iya, kalau saya pribadi nggak masalah, Bang. Karena kalau saya kan memang suka telaah ya. Jadi di dalam telaah nanti ada pendapat lain. Karena nanti justru kita dari pendapat keilmuan itu akan kita tarik satu kesimpulan, Bang. Jadi betul tidak, kita semua murid, kita semua guru, kita semua belajar. Ya, betul. Kalau kita sepakati itu, mohon host itu menge-share kepada anggota diskusi yang lain, kira-kira sepakat enggak, sehingga nanti juga host itu bertindak sebagai wasit. Karena nanti kalau ada kecenderungan yang mendominasi sehingga seakan terkesan menggurui dan tidak menghormati teman yang lain, itu ya mohon itu Iya. Terima kasih usulannya Pak Adib ya. Mungkin untuk kawan-kawan gimana, apakah setuju tidak dengan usulan dari Pak Adib tadi? Sepakat Pak. Tidak ada poin, semuanya setara lah kita itu di sini. Usul Mas Ain. Ya. Itu kalau bisa yang hanya bicara yang unmute. Jadi yang nggak bicara mute aja, soalnya berisik banget ya. Iya. Oh iya. Betul.
Oh ya, terima kasih usulannya. Jadi mungkin saya mute ya nih ya yang Ya, yang kalau tidak bicara di mute. raise hand aja. Kalau misalnya ada yang mau Ya, bicara raise hand. betul. Ya. Iya, kayaknya di keluarganya Bang Alfat itu yang apa? Suasananya ramai sekali. Masuk di dalam ruang diskusi. Ya. Oke, mungkin saya kira itu sudah disepakati Pak Adip untuk kita setara lah gitu. Semuanya sedang belajar gitu. Iya. Nanti ya sebenarnya host utamanya itu Bang Rahman sebenarnya, tapi beliau sepertinya masih sakit, jadi saya sedang belajar nih menjadi host sebenarnya. Oke. Ya enggak apa-apa, karena kalau Bang Rahman nggak ada, seperti katakanlah pilotnya nggak berfungsi, kopilotnya kan harus ready, harus siap. Iya. Iya Pak Adip, berarti ya. Kemudian yang kedua, walaupun hanya ala kadarnya itu, alangkah baiknya itu host memperkenalkan masing-masing, paling tidak dari posisi wilayahnya lah. Kalau misalnya hal-hal yang privat, yang pribadi belum mau diungkapkan, paling tidak ya agar tidak mengenal secara minimal gitu, ada tambahan kenalan. Ta'arufunya itu kita amalkan dengan ya bertahap. Misalnya kalau saya dari Jogja gitu. Kalau saya kan karena namanya juga asli kan nggak ada yang saya sembunyikan. Tapi kalau teman-teman yang lain masih disembunyikan, ya paling tidak dari wilayahnya ya, agar nantinya kalau ada misalnya sinyal yang kurang itu kita bisa memaklumi gitu. Oh, karena jaraknya dan sebagainya. Mohon ya, mungkin Mas sedikit perkenalan gitu ya Pak Adip ya. Mas Ain dari Jogja kan? Ya. Iya, sedikit perkenalan. Oh ya. Ya mungkin kalau untuk perkenalan mungkin saya sebenarnya kurang begitu mengenal juga. Agar tidak buta sama sekali. Artinya nanti masing-masing perkenalan gitu ya Pak Adip ya. Sedikit saja gitu ya, masing-masing setiap yang hadir di sini untuk memperkenalkan diri gitu ya Pak Adip ya. Memperkenalkan diri ala kadarnya lah, semampu yang dia kalau memang masih ada yang dirahasiakan ya enggak usah diungkapkan semua, tapi paling tidak nama dari asalnya dari mana gitu. Ya. Pak Adip. Ya mungkin bisa saya mulai dari saya ya Pak Adip ya. Sedikit memperkenalkan ya. Mungkin bagi yang belum tahu ya, nama saya itu Ainun Rahman ya, biasa dipanggil Ain ya, itu nama asli ya. Nama asli saya tinggalnya di Jogja ya. Kemudian saya memiliki channel YouTube saya Peta Islam. Kalau mau mencari informasi tentang apa yang saya pelajari tentang Al-Qur'an, tentang ilmu Allah itu ya, nanti bisa lihat sendiri di channel tersebut. Mungkin sebatas itu saja, minimal seperti itu. Monggo silahkan. Tapi Facebook juga, Facebooknya Mas Ain juga sama kan? Iya, Facebooknya itu Auzid Auzaz itu nama. Oh ya. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Monggo silahkan. Mungkin dari Pak Adip juga memperkenalkan. Iya. Silakan. Saya juga berasal dari Jogja, dekat rumahnya dengan Mas Ain. Kemudian saya punya nama ya sama, di Facebook juga sama, di Twitter juga sama. Cuma ada tambahan Sirat di akhir biasanya, Adip Susila Sirat. Sebetulnya saya punya
channel YouTube pribadi juga Hatip Susila. Blog juga Hatip Susila Sirait sama. Saya kira itu perkenalan saya. Mungkin yang lain, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Adip. Mungkin kita ke Bang Alfat nih, selaku yang idekan tema itu. Monggo silakan Bang Alfat. Baik, saya dari Palembang, Alfat. Saya cuma ada WA, ada Zoom, tapi saya nggak ada buka-buka Zoom pribadi. Ya, saya cuman kerjaan saya bolang saja, ya, dari satu Zoom ke Zoom lain. Saya nggak ada Facebook, ya, cuman ada WA ini saja sudah. Saya dari Palembang, tapi asli saya orang tua dan keluarga masih banyak juga di Jawa. Asli saya Banjarnegara, ya, Banjarnegara dari Banyumas. Mungkin tahulah Banjarnegara. Tapi saya dari kecil ada di Palembang, ya, dari kecil di Palembang, orang tua di Palembang. Kebetulan saja waktu sekolah, ya di Jawa dulu. Waktu aliyahnya itu di Jawa, di Jawa Timur. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Bang Alfat. Mungkin kita ke Bang Wong Fei Hung nih. Iya, Monggo, Pak Ain. Oke. Iya, salam kenal. Saya ini nama saya itu aslinya Friadi Birman. Itu dikasih dari orang tua saya, namanya Friadi Birman. Kakek saya dari Jerman. Saya izin di sini untuk belajar tentang Islam. Lalu guru saya panggil saya ini Gus Fri. Asalnya ya mungkin anggap orang tua ya dari guru saya itu. Jadi dia nganggap saya anak gitu. Sampai sekarang nama saya ini Gus Wong, disebutnya Wong Fei Hong, itu dari alhamdulillah dari Gus Romli yang semenjak di Jum saya belajar dari dakwah beliau untuk menggali Islam lebih dalam. Alhamdulillah ilmu beliau bermanfaat bagi saya sehingga kehormatannya itu menjadi nama saya ini Wong Fei Hong aja di sini gitu. Asli saya dari Bandung. Mungkin itu aja ya. Saya sering-seringnya ada di ilmu rendah, Zoom ilmu rendah. Kalau di sini alhamdulillah ada grup baru dari Pak Ain. Semoga saya bisa menimba ilmu dari Zoom-nya Pak Ain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wong. Mungkin selanjutnya ke Bang Omai. Monggo silakan Bang Omai. Ya, assalamualaikum, salam kenal buat semuanya ya, buat saudara-saudara semua. Ini semoga lagi di jalan juga, lagi nyetir motor, jadi ya simpel aja ya. Saya dari Al-Kafi TV. Pokoknya salam kenal aja lah buat jalin silaturahmi. Ya, makasih. Ya, siap. Nama aslinya nggak disebut Bang Omai, Agus. Nggak apa-apa, Bang Omai, nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa, kalau nggak disebut nggak apa-apa. Kalau itu kode etik, Oh iya. kode etik di dunia online. Ya, kita hargai itu Bang. Oke. Ya. Oke, mungkin sudah Bang? Atau masih ada yang mau udah. Oke, mungkin kita langsung ke Bang Oppo ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya tergabung di dalam channel YouTube ya, Bahasa Sesat. Bahasa Sesat itu banyak kajian-kajian ya kritis di situ. Kalau nama asli untuk sementara belum ingin terkenal lah. Nanti akan kenal sendiri suatu saat. Jadi mau dikenalkan dulu, ini adalah substansinya dulu gitu. Nanti suatu saat pasti akan kita kenalan. Ketemu sendiri nanti. Kan kenal sendiri. Yang penting kan satu frekuensi dulu. Kalau tinggalnya di Padang. Nah, jadi bukan enggak mau kasih tahu nama gitu. Lagipun dikasih tahu nama pun bukan orang penting juga kan. Yang penting itu kan yang mau disampaikan atau kritik-kritiknya penting tidak, nah, itu aja. Ada yang mau ditanya lagi hostnya?
Ini Orang Padang ya. Padang, Mas. Oke, kita tangguh Padangnya di mana Padangnya? Apa Padang Kota, Solok, Kainan, Bukit Tinggi, Padang Nanti Panjang? nanti kita privat aja Pak Alfat ya. Nanti Oke. waktunya. Oke, kita hargai ya. Oke, sekarang mungkin ke Bang RNY. Monggo. Halo, Bang. Halo, halo. Tes Iya. suara. Ya, Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Ya, mohon maaf nih baru bisa join dari kemarin-kemarin. Saya diundang sama Mas Ainun ya. Mohon maaf ya Mas Ainun baru Nggak apa-apa. bisa join Nggak apa-apa, kali santai. ini. Dari kemarin saya belum sempat join. Ya, perkenalkan pada para sahabat semuanya, rekan-rekan semuanya, nama asli saya Roni. Beberapa kali ketemu Mas Ainun di dunia offline, tapi diajak nih, baru kali ini diundang untuk ke dunia online. Harapannya bisa menambah saudara, bisa menambah silaturahmi, menambah kenalan, dan menambah ilmu juga. Mungkin itu aja dari saya, Mas Ain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak dari daerah mana, Mas Roni? Mas Roni, dari Oh mana? ya, kalau tinggal Dari sekarang di Jogja. Oh ya. Tinggal di Jogja, cuma aslinya asalnya dari Jakarta. Ya. Itu ya. Berarti yang Jogja ada 3 ini ya? Iya. Ya. Lanjut. Ya. Oke, untuk yang terakhir ini Gus Romli. Monggo Gus Romli, dipersilahkan. Assalamualaikum Gus. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Aduh, sirep rek. Mungkin ini tadi sudah perkenalan singkat mungkin Gus. Ya, saya Romli dari apa? Dusun Kerajaan Masjid RT 028 RW 008 Desa Kali Dilem, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 67354. Ya, itu saja. Aduh, kesirep saya Agus Wong Pehong. Kesirep. Aduh. Iya. Lengkap, Gus, mantap. Rekening, Gus Romli, rekening berapa nomor rekening? Oh, rahasia. Lanjut. Ya, Alfat. Ya, lanjut. Ya, siapa ini? Ya. Saya tak minum kopi. Wah, saya sudah dibuatkan kopi. Ada istri tercinta ini. Lanjut, Pak. Ya, terima kasih Gus Romli. Iya. Nah, itu tadi mungkin perkenalan singkat ya dari kawan-kawan kita. Mungkin untuk selanjutnya sudah bisa langsung masuk ke tema ini ya, Pak Adib ya, atau Bang Alfat ini yang masih mau melanjutkan tadi tema tadi, Bang. Iya, silakan apa temanya agak dibakar-bakar dikit biar anget. Silakan Bang Alfat. Ya, gimana Bang? Silakan, tadi temanya agak dibakar-bakar dikit gimana? Ya, Dikembangkan gitu. jadi kita ini kan sebenarnya sudah sepakat kalau ars itu. Cuman saya kepingin membahas ars itu dengan keilmuan ya. Tapi tentu dalam konteks yang tanjihi hadis ya. Dalam konteks apa yang sudah dikabarkan Allah kepada kita. Kita tidak boleh melampauinya kan seperti itu. Jadi saya ingin membahas membahas ars dalam arti kata menelaah begitu. Sebenarnya ars itu apa sih? Ya, kan seperti itu.
ars itu apa sih? Nah, maka saya punya analisa yang barangkali juga belum tentu benar ya analisis saya. Maka saya punya keinginan untuk membuka ini bersama-sama. Sehingga kalau tidak benar nanti ada teman yang membenarkan. Seperti saya tadi mengirim di Japri ke Bang Aib tentang hasil analisa. Kalau saya bacakan begini, arsy Allah itu dirancang di atas al-ma. Wa kanu arshuhu 'alal ma dalam surat Al-Hud misalnya. Lalu Allah menjadikan segala yang hidup itu juga dari al-ma atau dari air. Jika al-ma dimaknai air, dimaknai air, karena alma juga ada yang memanainya dengan awan putih atau unsur-unsur daripada air itu ya. Namun jika dimaknai air, maka bisa kita bahas di dalam Al-Quran itu terdiri dari sal-sal, artinya oksigen, fahor, karbon, tin, hidrogen, ya. Tin, hidrogen, hamain atau nitrogen, dan lazib atau zat besi atau unsur-unsur daripada zat besi. Maka jadi benar. Kenapa benar? Karena di alam ini semua unsur, baik yang ada di bumi maupun yang ada di isi langit, bintang-bintang itu juga terdiri dari unsur-unsur yang telah saya sebut, hidrogen, zat besi, dan lain sebagainya. Maka benar bahwa segala yang ada termasuk yang hidup adalah susunan dari makhluk yang mengikat. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam teori kuantum kita juga tahu bahwa kita adalah partikel-partikel atom yang menyatu. Nah, maka saya sebut di sini makhluk yang sangat kecil atau partikel atom yang mengikat karena adanya teori kohesi atau tarik-menarik partikel yang sama dan kohesi atau adesi, tarik-menarik partikel yang tidak sama dari partikel-partikel yang ada di alam ini. Jika adanya adanya penentu massa pada suatu partikel yang dimaksud, karena di antara partikel-partikel dalam teori kuantum itu ada satu zat yang tidak bisa dinamai apa, tapi eksisnya ada sebagai penentu dari massa itu sendiri. Maka suatu partikel yang merupakan bentuk daripada ars atau kuasa dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya makna itu ars? Karena ars bisa bermakna arsi bisa bermakna bangunan, tahta, singgasana, atau konstruksi, ya. Sehingga saya maknai kuasa, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ars itu adalah makhluk. Kenapa makhluk? Nah, kenapa kita membahas arsi bukan membahas zat Allah? Ya, karena arsi adalah bentuk atau konsep sekaligus asal muasal dan sekaligus bentuk kekuasaan Allah. Karena makhluk Allah ini, kenapa disebut makhluk? Karena Rabbul Arsil Azim. Nah, ada juga Rabbul Malaikat, ada juga Rabbul Alamin, ada juga Rabbun Nas, dan lain sebagainya. Maka di sini dia adalah makhluk. Namun makhluk itu sendiri atau ciptaan, ya, saya lebih tepat mungkin di ciptaan. Kalau ciptaan ini kan banyak. Allah menciptakan misalnya dengan kata ja'ala, itu lebih tepat kepada fungsi, ya.
dalam bentuk fisik, dalam bentuk fungsi dan lain sebagainya, menjadikan atau ja'ala, menjadikan api, menjadikan bintang-bintang, dijadikannya sebagai pelempar, nah, maka tetap dia adalah makhluk. Bahkan fungsi itu juga, fungsi dari sesuatu juga disebut makhluk karena dijadikan oleh Allah. Maka arsy adalah makhluk yang sebagai konstruksi dari alam ini. Sebagaimana di awal saya katakan bahwa ars itu wakanu arsuhu alal ars. Itu. Wakanu arsuhu alal ma. Dahulu itu ars Allah di atas al-ma. Kalau demikian, maka dengan adanya air itu lalu Allah menjadikan segala yang hidup dari air. Bahkan, saya ulangi lagi, alam ini juga adalah unsur-unsur dari al-ma atau zat-zat yang sudah saya sebut di atas. Itu menurut analisa saya. Nah, silahkan dikoreksi dari teman-teman yang lain. Monggo. Oke, terima kasih Bang Alfat. Mungkin bisa di-mute dulu ya Bang Alfat ya, mikrofonnya. Mungkin dari kawan-kawan ada yang mau menanggapi, silakan. Mungkin dari Saya langsung tanggapi aja. Ya, siap. Ya. Saya sepakat tadi bicaranya Pak Alfat itu tentang teori kuantum di sana ya. Mungkin nanti juga bakalan ditambahkan juga sama Pak Omai. Ada hubungannya itu antara ars dengan namanya teori kuantum itu. Tapi saya juga suka dulu tuh belajar tentang teori kuantum ini, tentang yang tadi dibicarakan sama Pak Alfat itu adalah teorinya namanya Higgs boson namanya. Atau teori yang kuantum yang menentukan sebuah materi itu ternyata materi itu adalah 99,99% kosong. Jadi materi itu sebenarnya dalam teori kuantum bahwa materi itu sebenarnya tidak ada atau kekosongan murni. Nah, adanya materi ini karena ada yang menentukan materi itu. Apa itu yang menentukannya adalah massa. Materi ini tidak akan disebut materi jika tidak memiliki massa. Nah, penentu massa inilah yang menentukan sebuah materi ada tidaknya materi. Nah, nah di sini ada mulai ilmu pengetahuan mempelajari tentang rob jadinya kan, bahwa benarlah Al-Qur'an ini mempelajari tentang untuk kita tempatnya belajar untuk mempelajari tentang alam semesta ini. Tapi jangan sampai lepas dari diri di sini kan ya. Tadi Pak Alfat juga bilang bahwa kita ini adalah kumpulan-kumpulan atom-atom yang yang menjadi satu gitu kan, yang menjadi satu. Nah, benar juga yang dalam yang dalam pandangan saya, ini pandangan liar saya, bahwa kita ini adalah bentuk dari kekuasaan Allah yang kita ini tidak mampu apapun tanpa adanya kuasa Allah gitu. Nah, jadi kita ini adalah miniaturnya alam semesta. Tadi kan Pak Alfat bilang ada zat besi, kita pun ada zat besi. Ada air, 99% kita 80% di dalam diri kita ini adalah air, ya kan? Terus kita masukin lagi tadi Pak Alfat bilang kita ada sel-sel dan ada banyak makhluk hidup di dalam diri kita. Itu ada sel, ada cacing, ada apa macam-macam makhluk hidup di dalam diri kita. Ya benar juga, kita juga banyak makhluk di dalam diri kita gitu. Bukan hanya manusia ini aja, banyak makhluk di dalam diri kita ini. Kalau kita telaah lagi tentang si rahasia di dalam diri, itu pun banyak langit di dalam diri kita gitu. Sampai kita tidak tahu ujungnya alam semesta di dalam diri kita, gitu kan. Jadi luar biasa ya tentang arsy ini. Jadi arsy ini tuh sebetulnya kalau mau mempelajari lebih dalam itu akan merujuk pada perjalanan ruh kita ini menuju Allah. Lalu dalam konteks yang tadi ya, arsy kita belajar tentang awal mula penciptaan diri kita ini gitu kan. Kita tidak disebut manusia loh dulunya tuh. Bahkan Allah menyebutkan kita dahulunya tidak disebutkan apapun dan tidak bisa ditunjuk, tidak bisa diapa-apakan gitu ya. Mau disebut nama aja kita belum ada namanya gitu.
Lalu kita itu adalah apa gitu dulunya? Memang tidak ada. Nah, ketiadaan, kalau kita bisa menemukan ketiadaan berarti kita telah menemukan yang ada gitu. Ketiadaan bukan artinya tidak ada, tapi ada itu. Nah, kalau kita maju lagi tadi arsi di atas air. Kalau kita belajar lagi gitu ya, sebelum ditiupkannya ruh di dalam diri kita, itu kan namanya kita ingat kan di dalam rahim itu ada apa? Ada air juga. Nah, kita ini kan 80% air. Jadi arsi ini apa gitu kan? Kalau memang Allah itu maha dekat, lebih dekat daripada urat leher. Ya kan? Setelah ditiupkannya ruh, maka kita disebutkan manusia itu. Nah, dipelajari tentang arsi ini dan air ini semuanya tidak jauh dari diri kita gitu loh. Itu aja sih mungkin tambahan bagi saya, mungkin ada tanggapan yang lain, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, mantap. Wah, mungkin siapa lagi yang mau menanggapi Bang Alfat sama Bang Obong tadi? Mungkin ke Bang Opo nih. Bang Opo? Halo, Bang Opo? Ya, halo. Halo. Halo? Ya, bisa dengar suara enggak ya? Halo? Ya, suaranya agak... Bisa dengar? Oh, ada dengar enggak ya? Oh, bisa. Oh, oke. Silahkan, Bang Opo. Dari mana dulu nih ya? Tadi saya mendengar Pak Alfat mengatakan ars itu adalah makhluk. Begitu ya Pak Alfat? Ya, tadi saya juga dengar tadi ya. Makhluk. Jadi begini, kalau ciptaan, sebenarnya lebih tepat ciptaan ya, karena begini. Ini karena bertanya jadi saya terangkan, menurut saya loh ini ya, belum tentu benar. Ya, silakan. Jadi, ars itu adalah ciptaan. Kenapa ciptaan? Karena dia itu bukan Tuhan. Rabbul arsil azim, Rabbun nas, Rabbul malaikatu warruh, Rabbus samawati wal ard. Artinya ars itu juga bertuhan. Dalam proses penciptaan, Allah bisa dengan kata kholaqo, kata ja'ala, kata fatoros, kata nafa'na, dan lain sebagainya. Itu proses penciptaan. Kalau roh, bagaimana cara menciptakan roh? Ada proses nafa. Kan gitu. Kalau insan dalam bentuk jasad ini, basor, dengan makna kholak, fungsi dalam kata ja'ala, ini ja'ilun. Maka, tapi semua itu termasuk fungsi adalah makhluk, atau kata ciptaan daripada Allah itu sendiri. Terserah mau diartikan ciptaan atau makhluk, ya silahkan. Begitu, Ahi. Oke, Bang Alfat. Oke, Bang Opo silahkan ditanggapi lagi tadi. Ya intinya ciptaan lah gitu ya. Jadi kalau saya memahami sebuah ciptaan itu dia bisa diraba konkret, bisa dilihat dengan mata, bisa diraba, bisa dipegang gitu ya. Ya semua yang dikatakan ciptaan di dalam Al-Quran itu konkret. Itu yang saya pahami. Jadi nanti misalnya bisa dilihat dengan mata lah gitu. Bisa apa namanya? Suaranya Bang Opo, suaranya kok agak beda dengan kemarin. Oh, nggak dengar ya? Ya agak kurang tajam aja. Kurang tajam ya. Oh, coba saya setel mic-nya kali ya. Bentar ya. Halo? Ada suaranya nggak? Okay. Kalau bisa yang lain matikan mood dulu kan biar nggak terganggu konsentrasi. Oh ya, Bang Alfat. Ya. Jadi kalau bicara ciptaan, yang saya pahami itu adalah bisa dilihat dengan mata, telanjang. Semua yang diciptakan Allah bisa dilihat dengan mata telanjang. Ada yang bisa diraba gitu. Tapi ars ini tidak demikian, makanya tidak pernah ditemukan kata-kata kalimat kholaqol ars, itu tidak ada. Ya kan? Tapi yang ditemukan adalah istawa. Jadi kalau di sini bukan kholaqo tapi istawa. Nah, di sini menariknya gitu. Kalaupun dia dikatakan wakana arsuhu alal ma, itu juga bukan
berarti dia ciptaan gitu. Tapi kalau dia dikatakan desain, ya kan, atau arsitektur, bahkan bisa dicurigai kata-kata arsitektur dalam bahasa Inggris itu mencuri dari ars ini, arsitektur, kan gitu. Jadi Allah punya arsitektur, desain arsiteknya kan gitu. Blueprint lah gitu. Kalau mau menciptakan alam semesta ini butuh seperti itu, rancang bangun itu. Jadi makanya saya mengatakan ars ini bukan makhluk, apalagi holkon, ya kan? Apalagi ciptaan. Makanya coba saya pindah dulu ya biar nggak berisik. Pindah tempat dong. Oke. Sebentar ya. Aduh, pindah tempat dong. Oke. Nah, jadi bahkan saya memahami bahwa ars ini bukan tempat atau semacam singgasana gitu. Kalau singgasana dia bisa dilihat, bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi saya lebih cenderung nih kepada sistem rancangan Allah terhadap alam semesta ini, ya kan. Makanya kalau dikaitkan dengan ayat lain misalnya, Summastawa alal ars yudab birul am. Nah, di situ jelas kerja daripada ars itu yudab birul am. Kalau kata dasarnya tadbir ya. Tadbir itu sinonim dari din. Ya kan, organisasi. Jadi mengorganisir amr. Amr itu perintah Allah, pemerintahan Allah, al-amr. Jadi sistem pemerintahan Allah itu yang ngatur itu adalah ars. Ars Allah ini. Al-ars, gitu kan? Kalau mau diterjemahkan secara bahasa Indonesia kayaknya nggak sebanding, karena memang al-ars ini meliputi seluruh ciptaannya. Jadi maksudnya itu semua ciptaannya itu diatur berdasarkan al-ars ini. Matahari, bulan. Makanya kalau di dalam ayat ini kan dikatakan juga sumastawa alal ars wasakhkhara samsa wal qamara. Kenapa samsa wal qamara bisa begitu teratur? Itu karena al-ars. Jadi ada desain Allah itu tadi yang mengatur itu gitu. Ya kan? Bahkan itu terkait dengan sabil. Makanya disebutkan juga pada ayat lain bahwa al-ars ini sama dengan al-ars sabila. Nah, sabil itu apa? Masih kaitan dengan sabil Allah kan? Jadi bisa dikatakan juga din juga. Kalau saya melihatnya seperti itu. Bahkan bisa dikatakan ismullah. Makanya ada al-ars ar-Rahman. Apa enggak sama itu kaitan dengan ismullah ar-Rahman? Bismillahirrahmanirrahim kan? Al-ars ar-Rahman. Ismullah ar-Rahman. Strategis. Ya kan? Kalau kaitannya dengan itu. Nah, terkait dengan wakana arsu alal ma itu, justru menjadi ganjil. Kalau alma di situ diterjemahkan pakai bahasa sesat gitu. Bahasa sesat yang saya maksud sini adalah bukan bahasa dari Allah gitu. Air itu kan nggak dikenal dalam apa ya? Istilah air itu kan bukan bahasa Allah, itu kan buatan manusia gitu, terjemahan persepsi manusia. Alma di sini lebih tinggi dari air malah. Sebuah rumusan dasar. Jadi jangan diterjemahkan dulu gitu. Nah, tidak semua terjemahan itu mewakili kebenaran. Kita katakan saja dulu alma, prinsip dasar, rumusan dasar al-ars itu. Tidak usah diterjemahkan dulu. Nanti kita usut untuk membahas alma ini apa. Nanti kita bahas tersendiri gitu. Jadi lucu. Ars itu malah lebih rendah daripada air jadinya kan kalau diterjemahkan air.
Kan gitu, jadi lucu. Padahal al-mak di sini menggunakan bahasa rumus. Ars tadi menggunakan bahasa gamblang gitu. Jadi lucu gitu. Bahkan malaikat-malaikat aja itu menurut Quran ya, kalau kita pandang pakai kacamata Quran, itu hafina min haulil ars. Malaikat loh. Masa air di atasnya al-ars? Atau dibandingkan dengan ars gitu, air tadi. Malaikat aja hafina min haulil ars. Jadi apa yang dimaksud dengan ars? Untuk sementara itu dulu gitu, sebagai penghangat-hangat kepala gitu kan. Kalau saya lanjutkan nanti jadi buyar kemana-mana gitu. Yang jelas ini untuk membantah bahwa ars itu bukan makhluk atau ciptaan, tapi yang tidak terlihat, tetapi dia mengatur seluruh yudabbirul amar, pemerintahan Allah itu, baik yang terlihat mau tak terlihat, Allah yang ngatur. Pakai al-ars ini, ya kan? Ya, untuk sementara itu dulu, biar ada kesempatan bagi yang lain menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Opo. Mungkin nanti sebelum ditanggapi Bang Afat, kita ke yang lain dulu ya Bang Afat, biar semua punya kesempatan. Mungkin saya ke Bang Roni nih. Mungkin ada yang mau disampaikan, tanggapan mungkin Bang Roni? Ya. Ya, silakan. Suara. Ya, kalau dari saya sih, saya kembali ke dasar dulu ya tentang sebentar, saya habis jalan tadi di sini hujan, jadi mesti ngangkatin jemuran. Oke, jadi kembali ke dasar tentang fungsi Al-Quran dulu. Sebelum kita menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran, kita harus tahu dulu fungsi dasarnya dulu. Asbabun nuzulnya diturunkannya Al-Quran gitu. Oke. Kalau kita buka, ya, contohnya dalam surat ini ya, katakan waladzi arsala rasulahu bil huda, yang Allah telah mengutus rasulnya bil huda, dengan huda, petunjuk Al-Quran ini. Untuk apa Al-Quran diadakan, ya, diciptakan? Liudhiru ala kulli dini, untuk mendohirkan din, ya, untuk mendohirkan din. Jadi ala kulli dini, di atas din-din yang lain gitu ya. Jadi kalau kita lihat bangunan dasar Al-Quran ini adalah untuk menegakkan din gitu. Itu dulu fungsi awalnya dulu. Agar apa? Agar kita menafsirkannya itu bisa bermakna gitu ya. Saya teringat juga kembali ke apa yang saya diskusikan sama Mas Ainun. Mas Ainun pernah mengatakan pada saya gini, kalau kita membalikkan, menafsirkan Al-Quran itu dikembalikan lagi ke Allah, maka maknanya akan bias gitu ya. Allah itu akbar, Allah akbar. Ya Allah maha besar, kita udah tahu Allah maha besar gitu ya. Apa fungsinya buat kita seperti itu? Kemudian apalagi ya, banyak ya tafsir-tafsir yang kita sering mengembalikannya ke Allah gitu. Itu Mas Ainun yang mengatakan seperti, saya juga setuju dengan itu. Oh iya benar Mas itu. Kita tafsir Al-Quran kalau kita tafsirkan kembali lagi, atau kita tafsirkan ya sudah begitu saja gitu. Ars Allah itu jadi sebuah ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian apa fungsinya buat kita gitu? Apa yang kita bisa jadikan strategi dalam menegakkan din? Sebenarnya itu yang hanya orang-orang, sedikit orang yang mampu memahaminya gitu ya. Kalau saya memahaminya, misalnya dalam surat 79 ya, yang dikatakan tentang wal malaikatu ala ajwajiha, semua malaikat berada di segenap penjuru langit, dan mereka memikul asrob kamu dari sependak mereka yang berjumlah 8 kekuatan. Ini kalau kita tafsirkan kan ada ini nih, maksudnya gimana nih? Ada malaikat yang
sedang berada di juru penjuru langit dan mereka memikul arsrob kamu gitu ya. Jadi seakan-akan kan bayangkan di langit itu ada malaikat lagi gotong ars gitu ya. Kebanyakan orang kan tersesat di sana memaknai ayat ini secara physically gitu ya. Padahal kan Al-Quran itu, sebentar saya masih ngos-ngosan karena habis lari-lari tadi. Ya, santai. Minum dulu. Habis lari-lari ngambil jemuran. Iya, tadi ya. Allah ayat ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat gitu ya. Kita nggak bisa maknai semua muhkam, nggak bisa maknai letterlock. Hal itu singgasana seperti ada fisik langit ada singgasana gitu ya. Ataupun kita maknai seperti malaikat, physically malaikat ada malaikat seperti orang bersayap seperti itu ya. Itu yang kebanyakan orang menafsirkan seperti itu ya. Tapi kalau kita maknai lebih dalam tentang bagaimana ini sebuah strategi dalam menegakkan din, maka kita melihat bahwasannya semua itu bisa ditafsirkan. Semua itu ada makna takwilnya gitu ya. Ada esensi yang bisa kita ambil. Contohnya misalnya kalau saya maknai tentang malaikat, itu adalah orang seperti halnya manusia yang mempunyai karakter malaikat. Al-mala, mala kan sebuah energi yang positif gitu ya. Kemudian langit kalau kita mengartikan langit itu secara fisik ya langit seperti ini, tapi secara non fisik, secara sosial langit ya petinggi-petinggi seperti itu ya, struktur langit, struktur pemimpin seperti itu ya. Dan mereka memikul ars. Nah, mereka siapa nih? Malaikat. Ini orang-orang dulu, orang pada zaman dahulu itu, pas zamannya Nabi Muhammad gitu ya. Itu ada malaikat, ada orang-orang yang dulunya ikut menegakkan dinnya Nabi Muhammad, memikul arsnya, memikul asrobnya. Asrob ini nggak kita bayangkan, kalau kita menafsirkan ini asrob ini yang ada di langit, kita kembalikan ke Allah lagi gitu ya. Ya sudah gitu, hanya sebagai ilmu pengetahuan. Tapi kalau ini sebagai sebuah strategi tadi ya, asrob ini adalah sebuah tadi ya, yang sudah ditegakkan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu, sehingga menjadi sebuah struktur kepemimpinan pada waktu itu, yang dimana kamu di atas pundak mereka yang berjumlah 8 kekuatan. Jadi pada waktu itu ada 8 kekuatan panglima besar pada waktu itu di zaman Nabi Muhammad. Itu ada di mana 7 struktur langit. Nah, 7 struktur langit ini kalau kita artikan struktur langit ini struktur langit biasa ya bisa aja, tapi kalau kita mengartikan sebuah strategi maka adalah sebuah struktur kepemimpinan Nabi Muhammad pada waktu itu. Di mana langit berganti dengan langit, di mana langit berganti dengan langit ini bukan seperti kiamat ya langit diganti, tapi sebuah struktur kepemimpinan di mana pas zamannya jahiliyah mengganti zamannya nur, din itu tegak gitu ya. Sehingga itulah yang disebut dengan 8 malaikat yang memikul singgasana asrob atau kekuasaan Allah itu. Jadi singgasana atau din Allah itu, kekuasaan Allah itu ditegakkan oleh beberapa malaikat. Mungkin itu sih ya yang bisa saya sebagai sebuah pandangan yang lain ya, bukan saya sebagai pandangan yang lain gitu ya. Saya jadikan sebuah referensi gitu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Roni ya, sudah menyampaikan pandangannya. Mungkin saya ke Bang Omay ini. Masih di jalan Bang Omay? Masih. Masih. Oh ya udah. Oke. Lanjut aja. Ya, siap Bang. Mungkin saya ke Gus Romli nih. Assalamualaikum Gus. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus Ain. Oke, monggo Gus, ditanggapi itu tadi Bang Alfat dan yang lain tadi. Silakan. Ya, terima kasih. Saya awali dengan kitab apa ini? Al-Madahibiyah Akhtaru Bid'ah
tuhaddid asy-syari' al-islamiyah. Halaman 69. Karangan ulama terkenal ya, yang syahid di hari akhirnya, yaitu Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya kan. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Wa taqlidu huwa ittiba'u qawli insanin duna ma'rifatil hujjah ala sihhati dzalikal qaul. Wa inna tuwaffirat ma'rifatul hujjah ala sihhatil taqlidi nafsihi. Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil yang digunakan atas kesohihan pendapat itu. Walaupun mengetahui tentang kesohihan hujjah taklid itu sendiri. Dijelaskan lebih lanjut ya oleh Al-Imam Suyuti dalam Al-Kawkabus Sati fi Nadhm Jama'ul Jawami. Kitabnya ini terkenal, halaman 492. Tsumman nasu mujtahidun wa ghairuhu. Fa ghairul mujtahidi yalzamuhu taqlidu mutlaqan amiyan kana aw aliman. Liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kemudian manusia itu dibagi menjadi dua ya. Yaitu ada yang menjadi mujtahid, bahkan nanti ada mujtahid mutlak ya, ada yang tidak. Bagi yang bukan mujtahid atau tepatnya bukan mujtahid mutlak, maka wajib bertaklid secara mutlak, baik ia seorang awam ataupun seorang yang alim. Begitu kan? Itu dalilnya. Maka kita akan terakhir ini. Ammal alimul ladzi lam yablugh rutbatal ijtihadi fa huwa kal ami fi wujubit taqlidih. Jadi dalam kitab Matlabul Iqadh fi kalam ala syai'in minal ghural al-fawd halaman 87 jelas. Orang alim yang tidak sampai pada tingkatan mujtahid atau mujtahid mutlak, maka positioningnya, status hukumnya sama seperti orang awam. Kayak saya ini. Jadi orang alim apapun kalau belum sampai tingkatan mujtahid mutlak, ya sama seperti saya ini orang awam. Jadi artinya wajib bertaklid. Itu pertama. Nah, sekarang saya kembali kepada persoalan istawa ya, atau arsy. Sebentar. Sebelum ke istawa itu nanti saya membacakan arsy. Apakah arsy itu? Agak panjang ini, Rek. Kalau tentang arsy.